Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi, NIM 2314010117. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer. Baik, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa itu tes skeduler. Oke, beberapa dari Anda mungkin sudah ada yang tahu apa itu tes skeduler. Di sini ya, di sistem operasi Windows ya, tes skeduler adalah sebuah fitur di Windows untuk menjalankan sebuah tugas pada waktu yang telah ditentukan. Jadi kita bisa membuat tugas di Windows atau membuat tes yang bisa dijalankan pada waktu tertentu. Misalnya bisa tiap hari, bisa tiap bulan, bisa tiap minggu tertentu, pada jam tertentu, pada waktu tertentu, secara spesifik ya, tergantung kebutuhannya. Oke. Contohnya gini, kita login dulu ke server. Oke, sebelah kebetulan sudah login. Oke, untuk menjalankan tes skeduler ini penting banget ya. Tes skeduler kadang kita harus menjalankan satu program tertentu untuk kebutuhan maintenance Windows. Contohnya klik start, kemudian ketik saja di keyboard ya, tes skeduler. Nah, ini ada ini, klik saja di sini. Oke, kita miss saja. Nah, ini ya, inilah menu dari tes skeduler. Pada menu skeduler di sebelah kiri kita bisa lihat ini ada tes skeduler lokal, artinya yang berjalan di server ini saja. Kemudian di bawah kita expand, ada tes skeduler library. Di bawah ada Microsoft, ada Mozilla. Nah, ini ada dua tes skeduler, tergantung program yang berjalan, program yang di Windows atau program yang di luar Windows. Maksudnya program lain selain dari Microsoft ini. Nah, ini Microsoft kita expand. Nah, ini Microsoft, ada Microsoft ya. Jadi produk Microsoft kan ada Windows dan Microsoft Office, ada sebagainya. Dan ini Windows Windows kalau kita expand. Nah, ini macam-macam seperti yang namanya program bawaan Windows itu punya tes skedulernya sendiri, atau program-program bawaan yang bisa berjalan pada waktu tertentu. Contohnya si Net Framework ini. Nah, ini Net Framework ini ini kan salah satu fitur dari Windows, dan di sini ada di sebelah kanan kita lihat namanya, memuat nama tesnya, namanya Net Framework and Gen versi 4, statusnya ready. Oke. Yang mudah aja. Nah, selain Windows ada juga program lain yakni Mozilla. Jadi Mozilla ini kan Mozilla Firefox. Ini saya install di Windows Server. Si Mozilla dibikin teks schedulernya sendiri, dia punya tes terjadwal tersendiri yang bisa berjalan pada waktu tertentu. Kita klik saja di sini di Mozilla, di sebelah kanan kita lihat di menunya. Kita expand dulu tampilannya biar lebih enak. Oke, nah ini contohnya di sini ada nama, ada status, ada trigger, kemudian ada next, run, timeless run, resultnya apa, kemudian tutornya apa, memiliki siapa. Oke, contohnya gini, Microsoft background ya, Microsoft Firefox background update ya, sekian. Nah, Firefox ini menjalankan update. Jadi dari namanya saja kita bisa lihat Firefox ini menjalankan background update. Dia akan mengupdate software Firefox ini secara background dan dirajar gitu. Setiap dirajar dan dirajar pada jam sekian. Contohnya jam begini ya, dini hari pada tanggal 17 Agustus 2023 ya kan. Setelah di trigger kemudian diulangi setiap jam 7 ya pagi, kemudian next, run, time. Kita bisa lihat kapan dia akan berjalan kembali, yakni tanggal 10 bulan 9 ya, bulan September. Kemudian kapan terakhir dia berjalan, tanggal 10 bulan 9, jamnya kita bisa lihat. Kemudian hasilnya apa, last run-nya, result-nya. Nah, the dash is constraints running, kemudian author, pemilik ya. Jadi yang punya teks ini siapa? Oh, si Mozilla gitu. Kelihatan, kita bisa lihat di bawah menunya, si menu bawahnya ini ada general. Nah, kita bisa lihat nama-namanya, kemudian lokasinya ya, lokasi programnya, kemudian pemiliknya ya, description. Nah, ini keterangannya untuk apa tes Firefox background update, ini keterangannya lebih lanjut. Kita bisa baca di sini untuk apa, kemudian bagian trigger. Nah, di trigger one time sekali saja
ya secara detail kita bisa lihat kapan dia pernah berjalan, kemudian action, di bagian action kita lihat dia menjalankan apa programnya ya, lokasinya di mana gitu. Di mana ya dijalanin, di C program file. Nah ini Mozilla ya, terus Firefox XC-nya ini ya, ini panjang banget ini entry-nya ini kalau mau dilihat. Oke, tapi ini sekuluder bawaan si Mozilla Firefox ya, bisa diotak-atik di sini, tapi kita bisa baca start the text only if the computer ya for ya beberapa menit. Ini bisa, ini nggak bisa kita conteng, ini bisa kita lihat-lihat aja di sini, lalu kita bisa lihat historinya bagaimana, apakah dia terjadi kegagalan update atau tidak ya. Kita bisa lihat hasilnya, hasil teksnya ini seperti apa, kita bisa lihat di sini laporannya. Oke, di samping itu kita bisa buat tes kita sendiri. Contohnya gini, saya mau membuka Notepad ya, setiap kali saya login ke server, setiap saya baru login ke server, saya mau buka Notepad karena saya mau nyatet-nyatet di Notepad daripada saya buka Notepad secara manual. Saya nggak mau repot, jadi biar Windows yang langsung jalanin setiap saya baru login. Caranya gampang banget. Oke, kita buat teks sendiri. Di bagian teks sekuluder library kita klik kanan, pastikan semua kepilih ya, kepilih seperti ini, kemudian klik kanan, kemudian kita bisa create basic text ini sini, atau paling enak kita bikin new folder dulu. Kita buat ya, kita kelompokkan teksnya ya, kita buat folder namanya admin, jadi si teks yang di dalam sini ya, teks yang dibuat oleh si admin. Oke, di sini klik, kemudian kita klik kanan create basic text. Oke, kita juga bisa create basic text di sini, klik di sini juga nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, atau kita klik kanan di sini create basic textnya nggak apa-apa. Misalnya jalankan Notepad, kita kasih nama jalankan Notepad, kemudian descriptionnya jalankan Notepad setiap baru login ke server, kemudian klik next. Nah kita bisa ya, kita bisa manual sini speed ya, kapan setiap minggu, setiap bulan sekali, sejak kapan ya, setiap komputer baru dijalankan, terus setiap kali saya login atau saat spesifik event terjadi. Saya pilih yang ini karena saya mau menjalankan Notepad setiap kali baru login. Jadi when log on ya, when log on, kemudian kita next. Oke, kemudian kita pilih start program. Kita bisa email display message di sini, cuman ya di description tadi artinya sudah hampir enggak dipakai lagi fitur seperti ini. Jadi saya pilih start program, klik next, kemudian program description apa yang mau saya jalanin. Kita bisa jalanin program, kita bisa juga jalanin scriptnya. Kalau Anda tahu script di Windows, contohnya script yang ekstensinya bat ya, bat is bat file. Nah itu scriptnya kita bisa jalanin, salah satu script yang bisa kita jalanin. Kita coba jalankan Notepad saja, klik browser ya. Oke, kemudian kita pilih di mana program yang mau dijalanin. Karena Notepad saya taruh di C di Windows, kemudian pilih Notepad. Nah ini di Notepad XC, klik open, kemudian klik kemudian kita bisa lihat argumen ya, tambahin argumennya. Ini opsional aja. Terkadang ada beberapa program tertentu yang butuh argumen, kita isi saja bila di ini. Tapi kalau tidak ya kita kosongkan saja, kemudian kita next. Oke, kita review dulu namanya jalankan Notepad. Ini tes yang kita buat, kemudian descriptionnya apa, kemudian trigger and look on suka-suka master. Jadi hanya akan berjalan apabila yang login ini si akun master. Kita bisa ubah nanti, kita klik finish. Jadi sekarang tes yang sudah kita bikin ini ya, kita bisa lihat namanya apa, jalankan Notepad, statusnya ready, trigger and lookout suka-suka master. Oke, next run, timenya belum last ya, belum last run. Timenya kita bisa lihat di sini kapan last run, resultnya, kemudian kapan dibikinnya ya. Kita bisa lihat autornya siapa. Nah suka-suka master create kapan. Oke, kemudian kita bisa cek lagi di sini di bawah action ya, condition gitu. Kemudian kalau mau diedit
bisa kita klik kanan, kemudian kita klik properties. Nah, di sini kita bisa edit schedulernya, waktu atau keterangan apapun, action ya, condition. Kita bisa lihat, kita bisa pilih condition nih, start the test only if a computer is for ya, misalnya 10 menit. Jadi kita hanya menjalankan tes ini, kemudian komputernya ini atau tidak dipakai dalam beberapa lama, 10 menit, 1 menit, 5 menit, ya silahkan. Tapi saya nggak akan pilih itu. Kemudian kita bisa pilih in start the text only if the computer is on as a power stop stop if the computer switch to battery power gitu. Ya, kita bisa pilih di sini sesuai dengan kebutuhan ya. Saya yakin Anda mengerti maksudnya ini apa ya. Oke. Kemudian setting, di bagian setting, nah ini allow ya, allow task to be run on demand ya. Kita bisa jalankan task ini sesuai dengan mau kita kapan saja ya. Bisa terjadwal atau kita bisa jalankan sesuka kita, terus kita bisa hentikan teksnya kalau berjalan lebih dari beberapa hari. Nah, 3 hari gitu bisa. Kemudian history, kita lihat, oh history ini baru satu entry-nya. Ini kita bisa lihat task kategorinya, date, time-nya, kapan ya gitu, detailsnya kita bisa lihat secara detail. Di sini keterangan lebih lanjut mengenai tes yang baru kita bikin. Ini bagian general, kita bisa pilih di bagian security option when running test yes ya. As the following user account ya, kita bisa pilih user account ya, siapa saja yang bisa ya, yang akan menjalankan tes kudernya. Jalankan notepad ini apa hanya si master aja atau semua user, kita bisa ubah di sini. Change user or group ya, kita bisa pilih mau si master saja atau setiap orang yang login ke server bisa aja begitu. Misalnya administrator ya, misalnya si master atau administrator juga boleh. Misalnya administrator ya, saya tambahkan administrator, check names. Nah, ini nih administrator yang boolean account ya. Oke, yang ini yang boolean account. Administrator yang bukan administrator yang nggak bisa pakai ini ya, pilihnya klik OK, klik OK lagi. Nah, kita bisa pilih administrator atau chain lagi, misalnya master check names. Oke, ya balik lagi, atau kalau mau semuanya ya, semua admin yang bisa aja administrator. Nah, administrator berarti semua bisa jalanin mau si master atau si administrator ini. Lokal bisa, tapi saya mau jalanin si master aja ya, si master. Oke, lalu kita pilih run only when user is logged on. Jadi hanya berjalan kalau user log on login, baru dia bisa berjalan. Kita bisa pilih run with the hangs prefetch. Kita jalankan notepad ini dengan prefetch ya, yang paling tinggi ya, yang bisa saja begitu. Oke, sudah kita klik OK. Nah, sekarang kita tutup, kemudian kita coba restart servernya. Harusnya pada saat login nanti notepadnya akan otomatis berjalan. Kita lihat ya, kita tunggu sampai login kembali ke server. Oke, kita coba login kembali. Sekarang harusnya notepadnya berjalan tiap saya login. Kita cek apa berjalan. Oke, lihat nih, notepadnya berjalan nih, langsung dibukain sama Windowsnya. Jadi saya nggak perlu repot-repot jalan notepad ya, notepadnya langsung kebuka tiap kali saya login. Gitu caranya, gampang ya bikin tes scheduler itu. Oke, jadi tes scheduler ini berguna untuk memanage ya, memanage sistem. Contohnya gini, saya pengen server ini di restart tiap bulan ya, tiap bulan sekali. Misalnya perusahaan punya kebijakan di bagian IT-nya untuk merestart server pada jam ya, pada jam tiap tanggal 1 awal bulan, dan dia akan otomatis melakukan restart. Kita bisa bikin skripnya, kita bikin skripnya dulu. Ini automatic ya, refresh ya. Oke. Jadi untuk merestart server ini tiap bulan pada waktu tertentu, kita bisa gunakan tes scheduler. Caranya pertama, kita buat skripnya dulu. Kalau Anda pernah buat skrip bat atau batch script ini di Windows, mungkin Anda tahu caranya, tapi yang gampang gini. Oke, kita buka notepad ya. Kalau di
CMD ya, PR ada yang namanya shutdown atau perintah namanya shutdown. Nah, shutdown ini punya option. Nah, ini shutdown punya option namanya itu artinya restart ya. Mana tadi R-nya itu ya, shutdown ya. R-nya ini full shutdown and restart the computer. Jadi kalau kita menjalankan shut kemudian diikuti dengan R, setiap itu shut R kemudian kita enter ya, ini server ini akan merestart dirinya sendiri. Kalau kita tambahin min T, jadi dia akan menambah time, mau berapa detik dia akan shoot ya, shoot T. Mana ya T di sini ada nih, harusnya ada nih T time. Nah, ini T SPL ya. Waktunya itu detik ya, sebelum dia shutdown, contohnya T misalnya 10. Kalau saya enter sekarang, maka server ini akan restart dalam waktu 10 detik. Oke, kita bikin scriptnya dulu. Oke, misalnya ketik aja langsung shutdown minus RT 10 misalnya ya. Oke, kemudian kita save. Di sini kita taruh aja desktop, dia gampang. Ya, misalnya restart udah langsung aja save. Oke, sekarang kita ke desktopnya. Nah, ini restart test. Ini saya rem 6 dulu, belakangnya bukan test ya, bukan txt tapi bat ya, bat. Oke, klik yes. Nah, ini adalah batch script ya. Jadi kalau saya double klik ini server akan merestart dalam waktu 10 detik. Tapi saya nggak akan lakukan itu ya. Kita buka rest ya. Kita buka text excluder untuk memasukkan script ini ke jadwal, ke sebuah program yang terjadwal. Kita buat test excluder. Oke, kemudian kita masuk ke test excluder library. Oke, di bagian admin. Nah, ini yang saya bikin. Saya masukin aja ini ke bagian admin. Kita klik kanan di sini create new test ya. Tadi kan kita create basic test ya. Coba kita buat teks baru dengan create new test. Create new text. Oke, di sini new text ini kita ya, kita kasih nama restart server description. Misalnya terjadwal. Oke, sekarang change user or group. Kita bisa jalankan script ini saat server ini terlogin sebagai siapa. Kita bisa masukin saja administrator, jadi semua admin bisa ya. Ini akan berjalan siapapun yang login ke server. Ini kemudian kita pilih saja run with the hang profile privilege. Boleh di sini kita constraint ya, kita constraint ini, kemudian trash, kita klik new, bisa di sini kita lihat isinya. Nah, trash-nya ini mau sekali waktu, setiap hari, setiap minggu, atau setiap bulan. Begini, text on excluder kita bisa pilih di sini begini teks ya, mau dimulai tiap kapan, pada excluder pada setiap baru login ya, baru start ya. Karena saya mau bikin si server ini restart tiap tanggal atau jam 1 ya malam, jadi saya pilih on excluder. Oke, kita restart ya, kita start, pilih mau bulannya. Nah, ini mau select all, bisa kemudian kita pilih tanggal 1. Karena saya mau tanggal 1, jadi pilih tanggal 1. Atau bisa on, bisa pilih first scone trades ya, less. Misalnya di sini first kita bisa pilih kondisi yang lain, mau pertama, kedua, ketiga, keempat, terakhir. Misalnya kalau saya pilih first, kemudian first Sunday ya, mau jadi setiap hari Minggu, pertama hari Senin pertama, terus hari Selasa pertama, atau mau ya bisa pilih mau hari Minggu pertama, hari Senin pertama ya, Anda bisa pilih sesuka itu ya. Di sini tapi saya mau setiap tanggal 1. Nah, setiap tanggal 1 saja. Oke, kemudian start mau tanggal 10 bulan 9, kemudian kita bisa pilih di sini ya,
cross time zone karena bisa jadi kita punya server yang letaknya di zone waktu yang berbeda, misalnya ada yang di Jakarta dan ada yang di Bali. Mungkin servernya ada juga yang di Jayapura ya, kan waktunya berbeda ya. Kita bisa sourcing aja across time zone-nya, oke, sesuai kebutuhan di bawah ya. Sini kita bisa pilih delay test 4 ya. Beberapa kita bisa pilih mau langsung berjalan atau ada delay ya, delay beberapa lama, mau 30 detik, 1 menit, 30 menit, sesuai kebutuhan. Kemudian ulangi setiap kapan ya, setiap beberapa lama, mau setiap jam, itu tergantung kebutuhan ya. Tapi karena ini dijalankan sekali saja ya, tiap jam 1 malam ya, tiap tanggal 1 awal bulan ya, saya nggak akan pilih ini. Oke, kemudian kalau sudah ya, kita klik oke, kemudian di bagian action ya, condition ya, setting, kita bisa ubah ini optionnya ya, ada di bawah ini sesuai dengan kebutuhan. Start the test only if the computer itu 4 ya. Beberapa kemudian setting kalau T to run on ya, ini seperti yang sudah saya terangkan sebelumnya. Kita bisa ubah kondisinya dan setting-settingnya di sini sesuai dengan kebutuhan aja. Oke, kalau sudah kita klik oke. Ada yang kurang di sini, actionnya. Oke, ini kayaknya belum saya masukin. Oke, actionnya apa? Oh, start browser. Terus karena di desktop tadi kita pilih yang restart B. Oke, klik oke saja, kemudian kita oke lagi. Terus jadi deh. Jadi server ini akan merestart tiap tanggal 1 jam 1 malam ya. Tapi saya nggak akan lakukan ini, cuman contoh aja. Jadi kalau Anda mau coba, silahkan Anda jalankan contoh script ini, kemudian nyalakan servernya jam 12 lewat, tunggu sampai macet ya. Malam dia ngerestart apa enggak ya, dia bakal ngerestart. Cuman ya saya nggak akan melakukan itu karena ini masih pagi di tempat saya. Oke, gimana? Mudah ya tentang text excluder. Ini cuman ini penjelasannya agak lebih detail aja, karena kalau di lingkungan server ya yang text excluder ini sangat berguna banget untuk maintenance server. Kita bisa memaintain server ini untuk menjalankan proses seperti restart, bahkan drag hard disk dan berbagai macam utility sistem lainnya untuk manajemen dan maintenance Windows Server. Oke, kalau begitu di video kali ini kita sudah membahas mengenai test excluder di Windows Server yang berguna untuk kebutuhan kita ya, untuk kebutuhan maintenance Windows Server. Oke, kalau begitu di pertemuan kali ini dari saya cukup. Sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan ya. Semoga penjelasan saya dapat dimengerti dan dapat berguna. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.